Kota-kota dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas yang tinggi seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemacetan merupakan satu hal yang lumrah dijumpai, terlebih lagi pada jam-jam rawan kemacetan seperti pagi hari atau sore hari. Padatnya penduduk dan aktivitas yang tinggi membuat arus lalu lintas menjadi lebih padat. Arus lalu lintas yang padat akan mengakibatkan banyak konflik pada arus lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kemacetan. Kemacetan sendiri adalah situasi tersendatnya atau berhentinya arus lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan atau terdapat hambatan yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Dapat dilihat bahwa jumlah pertumbuhan kendaraan selalu meningkat di setiap tahunnya, sehingga sebanyak apapun jalan yang tersedia, jumlah jalan tersebut tidak akan bisa mengimbangi atau mencukupi jumlah pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi. Lalu, langkah apa yang bisa dijadikan solusi untuk mengurangi kemacetan tersebut? Salah satu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah ialah dengan membangun jalan berkonsep 4-layer road atau dengan 4 tingkatan. Seperti contoh, sistem jalan yang akan diterapkan di Meikarta. Inovasi ini berkonsep 4-layer road, di mana layer terbawah untuk kendaraan yang hanya lewat atau tanpa berhenti, dan stasiun kereta cepat seperti MRT atau LRT. Kendaraan besar seperti truk dan bus juga didesain untuk melewati layer tersebut. Setelah itu, di atasnya digunakan sebagai jalur khusus kendaraan bermotor penghuni kawasan tersebut, yang juga bisa dilengkapi dengan lahan parkir. Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga privasi dan keamanan berkendara bagi masyarakat setempat. Sistem ini diciptakan mengingat pencurian kendaraan bermotor. Belakangan ini semakin sering terjadi dan mengkhawatirkan. Para pelaku tak segan menggunakan kekerasan untuk merampas mobil atau menghadapi kejaran petugas keamanan. Kemudian, pada tingkat ketiga, dapat digunakan sebagai jalur transportasi umum seperti busway, taksi, maupun ojek online. Hal ini ditunjukkan untuk membagi padatnya kendaraan bermotor yang ada pada kawasan atau daerah tersebut, agar terciptanya jalan yang bebas dari kemacetan. Karena ketika pengemudi kendaraan umum berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan penumpang atau mungkin bongkar muatan barang dilakukan di pinggir jalan yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Hal ini dapat mengakibatkan kemacetan karena aktivitas yang dilakukan memberikan dampak hambatan samping terhadap arus lalu lintas. Naik lagi pada tingkat keempat ialah jalan khusus pejalan kaki yang nantinya akan dihubungkan dengan halte-halte pemberhentian transportasi umum seperti busway. Hal ini bertujuan agar pejalan kaki bisa mendapatkan ruang yang lebih luas dan aman serta adanya ketertiban transportasi umum agar tidak berhenti sembarangan. Pengendara pun tak perlu takut menyerempet trotoar apalagi menabrak pejalan kaki. Diterapkannya sistem lalu lintas seperti ini juga bisa menekan angka kecelakaan yang terjadi di kawasan tersebut. Inovasi jalan yang kita rancang ini sebenarnya mengadopsi konsep Traffic Efficient Grid System seperti yang ada di New York. Sistem ini diatur sedemikian rupa supaya para pengendara memilih berbagai rute untuk menuju sebuah tempat. Rute ini nantinya akan dibagi berdasarkan kecepatan tinggi, sedang, dan rendah untuk menghindari tabrakan dan kemacetan. Konsep jalan ini nantinya juga didesain agar para pengendara memiliki pemandangan luas untuk melihat situasi lalu lintas dari segala arah. Mereka juga bisa lebih rileks karena bertemu dengan lingkungan serba hijau, yang menjadi konsep dasar pembangunan kota. Beragam inovasi yang ada ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan serendah mungkin. Pemerintah juga harus menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas sering terjadi di lingkungan pemukiman yang menggunakan sistem lalu lintas konvensional. Karena itu, konsep lalu lintas ini bisa dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan kota-kota besar serta demi menekan tingginya angka kecelakaan. Dari pemaparan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, dengan membangun jalan berkonsep 4-layer road atau dengan 4 tingkatan,
Seperti contoh, sistem jalan yang akan diterapkan di Meikarta dapat menjadi solusi dalam mengurangi masalah kemacetan lalu lintas. Dan kedua, dengan adanya jalur pribadi untuk para pengendara motor penghuni kawasan tersebut, dapat mencegah adanya tindak pencurian kendaraan bermotor yang belakangan ini semakin sering terjadi dan mengkhawatirkan. Sekian informasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.